Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aristawati. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya 081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata yang mana saya telah membuat suatu mind mapping yang dimana isi mind mapping ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada pertemuan ke-9, terus ada pertemuan ke-10, dan yang terakhir ada pertemuan ke-11. Baiklah, langsung saja dapat saya jelaskan mengenai pertemuan ke-9 ini. Yang dimana pertemuan ke-9 ini adalah perikatan yang timbul dari perjanjian berakhirnya perikatan. Ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada perikatan hapus, di mana perikatan hapus ini ada dalam pasal 1381 BW, di mana dalam pasal ini adanya hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan. Yang setelah saya temui, hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan ini ada 10. Dapat saya sebutkan. Yang pertama adanya karena perikatan pembayaran. Nah, di sini yang dimaksud pembayaran itu adalah suatu pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, yang dimana pembayaran itu dapat dilakukan dengan bentuk uang maupun dengan bentuk barang. Terus yang selanjutnya ada karena penawaran pembayaran tunai. Nah, ini yang dimaksud adalah yang ada dalam undang-undang memberikan kemungkinan kepada debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya, yang dimana karena tidak mendapatkan bantuan itu dari kreditur. Terus yang selanjutnya ada karena pembaharuan hutang. Ini adalah suatu persetujuan yang menyebabkan dihapusnya suatu perikatan itu. Terus yang keempat ada perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, yang dimaksud ini adalah suatu penghapusan masing-masing hutang dengan memperhutangkan utang yang ditagih antara kreditur dan debitur. Ini ada dalam pasal 1425 BW. Terus yang selanjutnya karena pembebasan hutang. Nah, pembebasan hutang ini adalah perbuatan kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutang dari kreditur. Terus terus yang keenam karena musnahnya barang yang terutang. Nah, di sini maksudnya adalah di mana jika barang tertentu menjadi objek dari perjanjian musnahnya, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak sama sekali barang itu dianggap ada atau tidaknya. Maksudnya di sini adalah misalnya barang itu misalnya hilang sehingga tidak dapat ditemukan keberadaan barang itu apakah masih ada atau sudah tidak ada. Terus selanjutnya ada karena kebatalan dan pembatalan. Nah, di sini maksudnya adalah dapat dilihat dari pasal 1446 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa di situ semuanya mengenai pembatalan. Telah jelas di dalam pasal itu tersebut dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Selanjutnya ada nomor 8, adanya karena berakhirnya syarat batal. Nah, maksudnya apa sih yang dimaksud dalam berakhirnya syarat batal ini? Ini adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum dapat ditentukan akan terjadinya itu kapan.
Terus yang kesembilan ada pencampuran utang. Nah, pencampuran utang ini maksudnya adalah suatu pencampuran kedudukan sebagaimana orang yang berutang dengan kedudukannya sebagai kreditur menjadi satu. Terus yang terakhir ada lewat waktu. Nah, yang dimaksud lewat waktu ini adalah yang saya ketahui menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, yaitu adalah suatu upaya memperoleh sesuatu untuk dibebaskan perikatannya dengan waktu tertentu yang disebut dalam daluwarsa. Terus selanjutnya ada kesepakatan para pihak, di mana kesepakatan para pihak ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat berakhir atau dihapus karena kedua belah pihak tersebut sebagai subjek hukum yang membuat perjanjian itu mengatakan kontraknya. Ini ada dalam pasal 1603 pada huruf N BW. Selanjutnya dalam perjanjian berakhirnya perikatan ini ada suatu putusan hakim, di mana putusan hakim ini memberi perjanjian berakhirnya atau dihapuskan karena terdapat putusan hakim yang memutuskan berakhirnya perjanjian itu tersebut. Nah, dalam berakhirnya perikatan ini ada undang-undang yang konsiganasi, yaitu adalah musnahnya barang tertentu terlebih dahulu. Tercapainya tujuan perjanjian. Nah, tercapai tujuan perjanjian ini misal apabila perjanjian itu telah tercapai maka perjanjian itu akan berakhir. Dapat dicontohkan bahwa ada seseorang yang ingin membeli sepeda. Nah, di mana orang yang membeli sepeda itu telah berjanji kepada orang yang menjual itu bahwa mereka berjanji bahwa ingin membayar pembelian sepeda itu. Maka jika pembayaran pembeli sepeda itu telah melunasinya, maka perjanjian itu telah berakhir. Terus yang selanjutnya dapat saya jelaskan mengenai pertemuan ke-10. Nah, di mana pertemuan ke-10 ini adalah perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan yang timbul dari perjanjian ini dibagi menjadi 10. Yang pertama adanya jual beli. Nah, di sini jual beli yang dimaksud adalah salah satu transaksi tukar menukar yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada tukar menukar. Tukar menukar ini diatur dalam pasal 1541 hingga pasal 1546 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana perjanjian tukar menukar ini adalah suatu persetujuan dengan mana dua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara maksimal, baik secara ganti barang lainnya. Selanjutnya ada sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran suatu harga yang disengajakan oleh pihak yang terakhir itu. Ini ada dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada hibah. Apa sih yang dimaksud dengan hibah itu? Nah, hibah adalah pembenaran yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya. Pembagiannya itu dilakukan pada waktu penghibaan masih hidup. Selanjutnya ada perjanjian melakukan pemborongan. Perjanjian melakukan pemborongan ini adalah pemborongan pekerjaan,
dan penyediaan jasa pekerjaan ataupun buruh yang dikenal dengan ahli daya. Disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang diatur dalam pasal 64 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada penitipan barang. Bahwa penitipan barang ialah terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Penitipan belumlah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkaan. Terus selanjutnya ada pinjam pakai. Pinjam pakai itu adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, orang yang meminjam itu, memberikan suatu barangnya kepada pihak lain, si peminjam itu, untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat peminjaman wajib mengembalikan setelah barang tersebut dipakai dan setelah melewati waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah diperjanjikan sebelum meminjamnya. Terus selanjutnya ada pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam ini adalah sesuatu yang membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal, yang dimana seseorang itu mengambil manfaatnya dan tetapi tidak merusak zatnya itu, yang dikembalikan setelah mengambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak merusak zatnya itu. Selanjutnya pemberian kuasa. Nah, pemberian kuasa ini adalah suatu persetujuan dengan seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk suatu urusan. Ini ada dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang terakhir ada perdamaian. Perdamaian itu adalah suatu keadaan di mana keadaan tersebut terlihat sangat jelas ataupun terang dan tidak ada konflik maupun permusuhan dan suatu permasalahan. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-11. Di mana pertemuan ke-11 ini adalah perikatan yang timbul dengan perjanjian. Perjanjiannya sangat bermacam-macam. Yang ada dalam mapping saya ada 7 perjanjian. Dapat saya sebutkan, yang pertama ada perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi ini adalah pelaksanaan amanat dan beberapa undang-undang di bidang kekayaan mengenai perlunya pencatatan lisensi dalam peraturan pelaksanaannya. Terus yang kedua ada perjanjian pembiayaan konsumen. Ini merupakan suatu persetujuan yang merupakan perikatan yang lahir dari kontrak ataupun persetujuan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini telah diatur dalam buku ketiga bab 3 pasal 1313 sampai dengan pasal 1319. Terus selanjutnya ada perjanjian sewa beli. Nah, perjanjian sewa beli ini adalah suatu perjanjian yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi, karena buku ketiga mengatur sistem yang terbuka, maka para pihak membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian yang tidak bernama. Selanjutnya ada perjanjian sewa guna usaha. Di mana perjanjian sewa guna usaha ini menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 atau KNK 01 atau 1991 ini, sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu berdasarkan pembiayaan secara berkala atau berulang-ulang. Selanjutnya ada perjanjian anjak piutang. Nah, perjanjian anjak piutang ini adalah suatu transaksi keuangan sewaktu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Anjak piutang ini adalah nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Adanya 3 pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang ini, yaitu ada penjual, debitur, dan pihak yang membiayai. Terus yang selanjutnya ada perjanjian waralaba, yang dimana perjanjian waralaba ini adalah suatu perikatan yang timbul, yang dimana telah diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, pemakaian hak atas kekayaan intelektual itu milik pemberi waralaba itu diatur dalam Undang-Undang Perjanjian yang belum jatuh tempo. Perlu dituangkan dalam undang-undang khusus tentang waralaba, yang dimana tentang waralaba ini bertujuan melindungi dan mendorong pertumbuhan waralaba agar lebih berkembang. Terus selanjutnya yang terakhir ada perjanjian BOT. Nah, apa sih perjanjian BOT itu? Perjanjian BOT itu menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 248 atau KNK 04 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana pihak investor itu diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT itu. Baiklah, sekian dari pembahasan ini sudah terselesaikan dan sudah melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat materi apa yang telah saya sampaikan ini. Sebagai penutup, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang buruk. Semoga virus ini telah terselesaikan agar kita dapat kembali lagi kuliah seperti biasa. Sebelum mengucapkan wassalamualaikum, saya dapat mengutip sebuah pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Yang artinya, jika Anda punya mimpi, maka genggamlah impian itu tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.